Kota yang besar lahir bersama tanggung jawab yang besar, berjalan beriringan dengan segala bentuk kemajuan, bersama berkomitmen menuju sebuah pencapaian, prestasi dalam sebuah penghargaan. Kecamatan yang melaju dengan ceria menuju visi mulia, bukan untuk pejabat negara, bukan untuk aparatur pemerintahan, namun untuk warga yang butuh pelayanan prima. Kecamatan bagian kecil dari sebuah kota, tapi memberi dampak besar dari perkembangannya.
juga terus meningkatkan sarana keamanan dan ketertiban umum baik pos polisi, pos kamling, pos satpam, dan linmas. Meningkatkan kegiatan kerja bakti, kegiatan gotong royong demi membangun mental dan kepedulian warga akan lingkungannya. Dengan upaya nyata membangun sinergi kinerja pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, sebagai aparatur kecamatan kami selalu melakukan koordinasi, evaluasi, monitoring, dan terjun langsung bagi kegiatan kemasyarakatan. Memahami dengan pasti permasalahan yang timbul guna mencurahkan upaya penyelesaian masalah tersebut. Gagasan-gagasan, ide mengenai perkembangan kreativitas wilayah selalu kami kedepankan. Kecamatan Pekalongan Utara adalah mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan fasilitasi dan koordinasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mendukung terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, berbudaya, berdasarkan nilai-nilai dari Jiwa. Untuk itu maka Kecamatan Pekalongan Utara yang memiliki luas 1.488 km dan dengan jumlah penduduk 79.826 jiwa ini harus dimiliki sedemikian rupa. Kita harus koordinasi kepada semua pihak agar visi itu dapat tercapai dengan baik. Bagaimana konsep pembinaan Bapak terhadap pegawai yang ada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara? Kecamatan Utara pegawai atau ASN yang meliputi tidak hanya kantor kecamatan, tetapi juga 7 kelurahan yang ada 7 kelurahan. Oleh karena itu kita memilih pegawai berdasarkan aturan yang ada sesuai dengan PP 53 tahun 2010. Kita juga menerapkan pembinaan pegawai dan kedisiplinan pegawai. Kita terapkan apel pagi setiap hari di seluruh kelurahan, setiap hari, termasuk di kecamatan. Kemudian setiap Senin pagi kita apel pagi terpusat. Kemudian bagi yang tidak mengikuti apel akan kita berlakukan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Fingerprint harus kita jalankan sesuai dengan peraturan wali kota yang ada, dan apabila tidak melaksanakan fingerprint atau tidak masuk sesuai dengan aturan yang ada, yaitu 7 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut 1 bulan, maka akan kita potong tunjangan dari ASN tersebut. Bagaimana penerapan sistem yang dibangun dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat umum? Salah satu fungsi pemerintah adalah terwujudnya kesejahteraan, kemudian memberikan regulasi, memberikan pelayanan umum. Oleh karena itu, Kecamatan Pekalongan Utara sebagai salah satu perangkat daerah Kota Pekalongan harus dan mutlak untuk bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagaimana visi Kecamatan Pekalongan Utara. Untuk itu maka di Kota Pekalongan sudah diadakan sistem pelayanan terintegrasi kecamatan dan kelurahan atau simpatik, sehingga kita terapkan termasuk di Kecamatan Utara. Masyarakat tidak harus mengurus langsung ke Kecamatan Utara. Misalnya untuk pengurusan SKCK, SKTM yang semula masyarakat harus ke kecamatan, sekarang tidak lagi. Melalui simpatik
masyarakat dimudahkan cukup di kelurahan. Cukup di kelurahan, kemudian nanti kelurahan akan memproses dan masuk langsung ke aplikasi ke kecamatan, diverifikasi di kecamatan, dikembalikan ke kelurahan lagi, sehingga sudah menjadi tanda tangan, semua sudah selesai, masyarakat one stop service di kelurahan. Inilah kita optimalkan, usahakan memberikan pelayanan yang lebih, pelayanan prima kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Utara. Kecuali untuk KTP memang khusus harus tetap masyarakat berada atau menuju ke Kecamatan Pekalongan Utara ataupun ke Dukcapil, khusus untuk KTP dan KK. Bagaimana hubungan Kecamatan Pekalongan Utara dengan lembaga kelurahan lain seperti LPM, BKM, PKK, Karang Taruna, dan mungkin lembaga lainnya? Dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah kecamatan tidak bisa berdiri sendiri. Maka harus didukung oleh semua komponen dan lembaga yang ada, seluruh stakeholder itu harus kita libatkan. Salah satu tugas kecamatan adalah memfasilitasi dan mengkoordinasi pemberdayaan masyarakat. Di kecamatan ada yang namanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM yang berada di tingkat kelurahan, dan di tingkat kecamatan ada Forum Komunikasi LPM tingkat kecamatan. Kemudian ada Badan Keswadaan Masyarakat atau BKM, baik di tingkat kelurahan maupun Forum Koordinasi BKM tingkat kecamatan. Selain itu juga ada Karang Taruna, baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Kemudian ada lagi PKK, baik itu di tingkat kelurahan dan di tingkat kecamatan. Itu semua kita wadahi, kita koordinasi supaya sinkron. Semua kegiatan dari masing-masing stakeholder itu agar terpadu, terintegrasi, guna terwujudnya visi misi yang ada di pemerintah kota maupun Kecamatan Pekalongan Utara.
berfungsi juga sebagai jalan yang dibangun dengan dana APBD Provinsi 10 miliar. Sepanjang 980 meter atau hampir 1 kilo. Dan tadi kita lihat progresnya ternyata sudah sampai hampir ke tengah itu. Separuh. Sudah betul-betul terbangun dan mudah-mudahan nanti bisa selesai, nanti menyambung dengan long storage yang dari Kementerian PUPR, tanggul yang dari Kota Pekalongan ke Kabupaten Pekalongan. Insya Allah kalau itu sudah jadi, ya permasalahan di Rob, di Bandengan dan sekitarnya di wilayah utara insya Allah selesai. Oleh karena itu sore ini kita memang meninjau, termasuk meninjau YouTube, karena YouTube kita itu ternyata keadaannya menurun. Artinya karena ada kerusakan-kerusakan di bawah menurun, sehingga kita perlu nanti usulkan ke DPUPR untuk bisa mengupayakan adanya penambahan peninggian YouTube sehingga untuk mengurangi air yang masuk ke wilayah Bandengan. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisir peninggian YouTube itu. Amin. Ya. Pak. Terima kasih Bapak. Kaitannya dengan tindak lanjut program Polsek Utara yang gotong royong dengan masyarakat itu, Pak Agus. Jadi gini, apa yang disampaikan Pak Camat tadi sebetulnya kita nyambung. Ini adalah program pemerintah yang ternyata kalau kita melihat dampak dari ROP, kalau kita bisa menyelesaikan ROP ini, bayangan kita tadi yang disampaikan Pak Camat, kayaknya penyelesaiannya ada. Kemudian yang kedua ada hikmah. Dari hikmah itu tempat untuk pariwisata ini juga bisa masuk. Ini yang nah, di samping itu kalau kita itu mengenai pariwisata tidak luput dari pengamanan. Maka saya sebagai Kapolsek sangat mendukung dengan program-program yang disampaikan oleh pemerintah setempat. Kemudian merupakan aset yang harus kita amankan bersama-sama sinergitas, kita akan memasukkan pol masih dalam kemasyarakatan itu. Jadi intinya bahwa program seperti ini harus didukung. Dukung satu pemerintah setempat, masyarakat, dan aparat yang terkait. Saya kira itu, dan ini merupakan saya baru 30 tahun ya baru sekali nih di sini. Ini kan hikmah kita kan gitu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa berhasil. Amin. Terima kasih Bapak. Mungkin Pak Darwanto dengan Pak Lurah bisa memberikan tanggapan tentang apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini. Ya, terima kasih. Kami atas nama pemerintah kelurahan dengan beberapa tokoh di kelurahan, ada Ketua RPM Pak Darwanto, selalu dalam program pembangunan mengusulkan dengan adanya keadaan ROP di Kelurahan Bandengan untuk bisa transplantasi. Dengan adanya, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat, sudah ada program dari provinsi penanggulangan tanggul sekitar 100,80 meter, dan nanti akan dilanjutkan dengan program juga yang dari DPU tapi dana dari Kementerian PU Pusat. Mudah-mudahan setelah program yang dari pusat terlaksana akan mengatasi banjir yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Bandengan. Dan kami juga dengan Pak Darwanto selaku LPM masih mengusulkan juga setelah nanti tanggul selesai juga diadakan pengadaan pengusulan jalan yang dari krematorium ke barat sampai perbatasan Sungai Pencongan. Ini nanti akan lebih aman lagi, dan setiap tahunnya untuk tetap diusulkan supaya kita pada saat nanti sudah selesai bisa menikmati berwisata tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolsek, bisa melihat air dari ketinggian berapa meter, melihat air ke bawah, jangan sampai ini berapa tahun sudah limpas lagi airnya. Jadi biar manfaatnya usulan pembangunan ini tiap tahun tetap harus diusulkan. Ini mohon dukungan kepada Pak Camat, kepada Kapolsek.